Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustazah Nabila yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta teman-teman semua yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada manusia paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diturunkan pada waktu yang istimewa, bulan suci Ramadan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Berbicara mengenai peristiwa turunnya Al-Quran atau yang kerap kita sebut dengan Nuzulul Quran. Peringatan Nuzulul Quran bukan hanya sekedar acara seremonial, bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, melainkan peringatan Nuzulul Quran adalah peristiwa yang begitu mulia, yang sebaiknya kita gunakan sebagai renungan untuk diri kita. Sudah seberapa dekat hubungan kita dengan Al-Quran? Apakah kita merasa bahwa Al-Quran hanyalah sebagai beban? Ataukah kita merasa bahwa Al-Quran hanya menyusahkan kita sehingga kita merasa malas untuk membaca Al-Quran atau bahkan mempelajari Al-Quran? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan engkau. Melainkan Allah mengatakan bahwa Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Al-Quran adalah rahmat bagi umat manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam nuzulul Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam-malam Ramadan, yang kemudian ia membaca Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermadrasah membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam di malam-malam Ramadan di luar waktu salatnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk memperbanyak interaksi kita bersama Al-Quran, membacanya, mempelajari isinya, serta mengamalkannya. Menjadikan Al-Quran sebagai obat, bukan obat fisik, melainkan obat hati. Bukankah kita pernah merasakan penyakit hati? Betul. Sakit hati yang disebabkan karena ucapan seseorang kepada kita, merasa tidak tenang, merasa gelisah. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk mengobati hati kita? Ya, hanya dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat untuk hati kita. Karena Al-Quran adalah petunjuk yang diberikan Allah kepada kita, karena Allah begitu menyayangi kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga kita berada dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.